Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pontiara, NIM 2011020404054 dari lokal 3C jurusan Biologi dengan dosen pengampu Bapak Hendra Lardiman SSI MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep ruang dan habitat. Yang pertama, apa itu habitat? Habitat adalah tempat suatu makhluk hidup tinggal dan berkembang biak. Pada dasarnya, habitat adalah lingkungan fisik di sekeliling populasi suatu spesies yang mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh spesies tersebut. Habitat yang lebih luas seperti padang belantara atau hutan hujan tropis dinamakan bioma. Habitat merupakan tempat hidup dan dari makhluk hidup untuk memenuhi kebutuhan dalam hidupnya. Contohnya, ikan ingrid dapat hidup di habitat air laut, seekor kambing yang habitatnya di padang rumput, dan seekor unta yang habitatnya di padang pasir. Selanjutnya, apa itu nis? Relung atau nis merupakan tempat makhluk hidup berfungsi di habitatnya. Bagaimana cara hidup atau peran ekologi makhluk hidup tersebut? Jadi, pada dasarnya makhluk hidup secara alamiah akan memilih habitat dari relung ekologi sesuai dengan kebutuhannya. Dalam arti bertempat tinggal, tumbuh, berkembang, dan melaksanakan fungsi ekologi pada habitat yang sesuai dengan kondisi lingkungan, misalnya iklim, nutrien, dan interaksi antara makhluk hidup yang ada. Tipe habitat. Tipe habitat terbagi menjadi dua, yaitu makrohabitat dan mikrohabitat. Makrohabitat merupakan habitat bersifat global dengan kondisi lingkungan yang bersifat umum dan luas, misalnya gurun pasir, pantai berbatu karang, hutan hujan tropika, dan sebagainya. Sedangkan mikrohabitat merupakan habitat lokal dengan kondisi lingkungan yang bersifat tempat yang tidak terlalu luas, misalnya kolam, rawa, payau, berlumpur lembek dan dangkai, danau, dan sebagainya. Selanjutnya, jenis-jenis habitat. Jenis-jenis habitat terbagi menjadi dua, yaitu habitat menurut waktu dan habitat menurut ruang. Yang pertama, habitat menurut waktu. Habitat menurut waktu terbagi menjadi empat, yaitu yang pertama, habitat yang konstan, yaitu habitat yang kondisinya terus-menerus relatif baik dan kurang baik. Yang kedua, habitat yang bersifat memusim, yaitu habitat yang kondisinya secara relatif teratur, secara berganti-ganti antara baik dan kurang baik. Yang ketiga, habitat yang tidak menentu, yaitu habitat yang mengalami suatu periode dengan kondisi yang lamanya juga bervariasi sehingga kondisinya tidak dapat diramalkan. Yang keempat, habitat yang epimeral, yaitu suatu habitat yang mengalami periode kondisi baik yang berlangsung relatif singkat, diikuti oleh suatu periode dengan kondisi yang berlangsung relatif lama sekali. Selanjutnya, yang kedua, habitat menurut ruang. Habitat menurut ruang terbagi menjadi tiga, yaitu habitat yang berkesinambungan, meliputi area dengan kondisi baik luas sekali melebihi daerah yang dapat dijelajahi hewan. Yang kedua, habitat yang terputus-putus, menunjukkan area yang berkondisi baik dan tidak berselang-seling serta hewan dengan mudah dapat menyebar dari area baik yang satu ke yang lainnya. Yang ketiga, habitat yang terisolasi, yaitu area yang terbatas dan terpisah jauh dari area lainnya, sehingga hewan tidak dapat mencapainya kecuali bila didukung faktor kebetulan. Macam-macam habitat.
Macam-macam habitat terbagi menjadi 4, yaitu habitat perairan tawar, habitat lautan, habitat perairan payau atau estuari, dan habitat daratan. Selanjutnya relung. Relung merupakan kedudukan dan peran suatu organisme dari beragam makhluk hidup dalam suatu ekologi atau lingkungan dan dipengaruhi oleh faktor biotik dan abiotik. Contoh relung, tanaman hidrofit yang hidup di lingkungan perairan seperti teratai dan eceng gondok memiliki adaptasi khusus dengan ekologi basah. Fungsi relung. Relung memiliki fungsi yang amat penting sebagai tempat bagi spesies untuk hidup bersama tanpa adanya persaingan. Masing-masing spesies tahu mengenai posisinya di dalam sebuah ekosistem dan rantai makanan. Klasifikasi relung. Klasifikasi relung terbagi menjadi 2, yaitu relung fundamental dan relung realitas. Relung fundamental merupakan salah satu jenis relung yang menyiratkan berbagai kondisi berbeda pada suatu organisme di mana mereka dapat hidup dan berproduksi untuk spesiesnya. Yang kedua, relung realitas. Relung realitas adalah jenis relung yang menggambarkan spektrum terbatas akan kondisi-kondisi dan sumber daya alam yang dibutuhkan untuk bertahan, tak terkecuali apabila muncul kompetitor dan predator. Selanjutnya, perbedaan habitat dan relung. Habitat merupakan sebuah tempat hidup makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan, yang dapat mempengaruhi kelangsungan hidup makhluk hidup tersebut serta dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup tersebut demi kelangsungan hidup mereka. Sementara relung lebih menjelaskan kepada status fungsional suatu spesies makhluk hidup dalam kaitannya dengan komunitasnya. Namun relung juga menjelaskan lebih kompleks yang memiliki arti di suatu wilayah yang mana terjadi suatu kehidupan yang memiliki kegiatan dalam mencari makanan atau sumber daya hidup, namun hanya di tempat itu saja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.